kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dinyatakan kepada kita. Karena Tuhan yang mengadakan hari ini, maka kita ada. Amin. Kalau bukan Tuhan kita sudah nggak ada. Kalau kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan beri kita umur panjang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan yang selalu membawa kami sampai pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami percaya berkat-Mu telah tersedia bagi kami, dan karena itu kami akan masuki hari ini dengan seluruh tugas dan kerja kami. Tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita baca Yohanes pasal 13 pada ayat 31 sampai dengan 35. Di sini bicara tentang perintah baru. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, bagi orang percaya, kasih bukan sekedar suatu ajaran yang harus dipahami dan dimengerti, saudara, melainkan lebih daripada itu. Kasih adalah inti kekristenan yang harus dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkata, di Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 tadi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam hal kasih ini, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan dan memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi, tetapi dirinya sendiri telah menjadi model bagaimana seharusnya kita mengasihi dengan benar. Mengasihi orang lain selalu identik dengan tindakan memberi atau berkorban. Betul? Tuhan Yesus telah membuktikan betapa Ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Nah, karena kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah selayaknya kita membagikan kasih itu kepada orang lain. Mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar atau sebuah kasih yang kita berikan karena orang lain mengasihi kita. Tetapi kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kita. Amin. Ini yang menarik, saudara.
bahwa kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Di Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 32 dan 33 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ini yang merupakan kelebihan, sesuatu yang tidak ada pada orang lain, pada ajaran-ajaran di luar Kristus. Yaitu apa, saudara? Kita mengasihi orang yang membenci kita. Kasihilah musuhmu, kata Yesus, dan berdoalah bagi mereka. Kalimat pokok di situ, kasihilah musuhmu. Ya kan? Jadi doa yang dilandasi dengan kasih selalu berkat. Sebab kalau dikatakan berdoalah untuk musuh itu sangat gampang. Tentu doa kita adalah doa kutuk, ya kan? Tetapi mengasihi dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah. Maka kalau kita mengasihi, doa kita pasti doa berkat. Jadi mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan sebuah kasih yang kita berikan kepada orang lain yang mengasihi kita. Tapi juga kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Kita menyadari bahwa mengasihi musuh adalah perkara yang tidak mudah. Namun, dengar baik saudara, jika kita mampu melakukannya, kita akan menjadi orang yang berbeda dari dunia sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mengasihi bukanlah perbuatan alternatif atau mana suka kita, ya kan, atau suka-suka kita, ya, bukan perbuatan alternatif yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi suatu perintah yang harus ditaati oleh setiap murid atau pengikut Kristus. Mengasihi sesama adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan Yesus juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami hidup di dalam kasih dan kami akan dikenal sebagai murid-Mu jikalau kami saling mengasihi. Kami sungguh merupakan sebuah kebanggaan bagi Kristus kalau kami mampu mengasihi orang yang membenci kami. Sebab itu yang Kau ajarkan bagi kami. Itu sebabnya mampukan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang merugikan kami, orang-orang yang mungkin telah menghancurkan masa depan hidup kami. Kami mampu mengasihi dan mendoakan bagi mereka. Mendoakan untuk supaya mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Ini ajaran yang harus kami taati untuk dilakukan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Tuhan memberikan mereka kemenangan, memberikan juga kekuatan, dan Tuhan yang senantiasa menolong setiap aktivitas kami di hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.